Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Haryanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Teknik Kimia dengan NIM 2190334950001. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pokok prosedur penggunaan alat pemadam api ringan atau disebut dengan APAT. Di tangan kanan saya adalah surat keterangan bebas studi dan di tangan kiri saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kesehatan, keselamatan selalu melindungi kalian semua. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat, mendapatkan berkah dan barokah. Kepada ketua kelas, minta tolong untuk dipimpin berdoa. Abil, silakan dipimpin berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Abil. Untuk memupuk rasa nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Minta tolong untuk berdiri semua posisi sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lahir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Untuk hari ini, adakah temannya yang tidak masuk? Masih semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya masuk meskipun masih 12 siswa ya, karena kita masih pertemuan tatap muka terbatas. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tentang mekanisme timbulnya api dan kelas-kelas kebakaran. Ada yang masih ingat materi tentang segitiga api? Siapa? Saya Bu. Oke, Diego silakan. Segitiga api digambarkan dengan segitiga sama sisi yang menunjukkan bahwa ada 3 unsur yang harus ada untuk terbentuknya api. Ketika unsur dalam teori segitiga api itu adalah bahan bakar, sumber panas, atau api, dan oksigen. Oke, pintar sekali Diego. Bagus sekali penjelasannya. Kemudian untuk kelas kebakaran, apa saja jenis-jenis kelas kebakaran? Siapa yang bisa? Oke, silakan Daniel. Kebakaran kelas A, B, C, dan D. Oke, bagus. Jadi di sini mekanisme timbulnya api itu dikarenakan ada 3 komponen, yaitu fuel, bahan bakar, kemudian heat atau panas, dan oksigen. Jika ketiga komponen itu bersatu, maka akan menghasilkan api. Sedangkan kelas kebakaran di sini ada kelas A, yaitu adalah bahan padat non-logam. Contohnya plastik, kertas, karet, kayu. Untuk yang kelas B adalah bahan bakar yang mudah untuk terbakar, cairan mudah terbakar, misalkan bensin, solar, alkohol. Sedangkan kelas kebakaran C adalah yang berhubungan dengan elektronik, yaitu bisa mengakibatkan arus pendek atau Oke, bagus sekali penjelasan dari Daniel dan Diego. Terima kasih kalian sudah memahami pembelajaran pertemuan minggu kemarin. Dengan kalian memahami tentang kelas kebakaran, maka kalian akan dapat menentukan media pemadam apa yang sesuai dengan sumber api tersebut, sehingga pemadaman akan bisa berlangsung dengan
efektif dan kalian dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih besar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang prosedur penggunaan alat pemadam api ringan atau yang lebih dikenal dengan APAR. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah menerapkan prosedur pemadaman api dengan APAR. KD 4.3 melaksanakan pemadaman api dengan APAR. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik di sini mampu mengklasifikasikan jenis-jenis alat pemadam api ringan yang tepat. Kemudian menjelaskan bagian-bagian alat pemadam api ringan atau APAR dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan prosedur pemadaman api dengan alat pemadam api ringan secara benar. Yang keempat, menganalisis kesalahan dalam penggunaan alat pemadam api ringan secara tepat. Yang kelima, kalian menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan sesuai dengan prosedur secara tepat. Model pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah problem based learning. Jadi kalian nanti berdiskusi secara berkelompok, merumuskan suatu masalah, kemudian menjawab permasalahan tersebut sehingga kalian akan dapat menemukan konsep baru. Baik, untuk teknik penilaian di sini nanti saya akan menilai kalian dari 3 buah aspek, yaitu dari penilaian sikap, dari sikap spiritual kalian, dari sikap sosial kalian, kemudian dari pengetahuan, dari nilai pretest kalian dan nilai posttest kalian, kemudian dari keterampilan kalian. Jadi ini nanti kita demonstrasi. Jadi saya nanti akan menilai keaktifan kalian, kemudian bagaimana kalian menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi hari ini, saya akan memberikan soal pretest kepada kalian terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya ya. Saya akan mengirimkan ke grup WA kalian. Silahkan dikerjakan soal pretestnya. Waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Silahkan mulai dikerjakan sekarang. Saya akan mengecek melalui Google Drive. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Oke, dari hasil pretest kalian di sini saya lihat nilai kalian masih banyak yang berada di bawah KKM. Saya bisa memaklumi kenapa, karena di sini untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tidak apa-apa, tetap semangat belajar ya, agar kalian nanti hasil belajarnya bisa berubah menjadi lebih baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang prosedur penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Adapun manfaat mempelajari APAR di sini adalah agar kalian dapat menerapkan penggunaan APAR jika terjadi kebakaran di area kerja, sehingga bisa terhindar dari risiko bahaya kebakaran yang lebih besar. Nah, kemudian kalian juga selalu untuk menerapkan K3, keselamatan kesehatan kerja dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di bengkel, di laboratorium maupun di rumah. Dengan menerapkan K3, maka kalian akan selamat atau terhindar dari kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja. Untuk bahan ajar dan media pembelajaran sudah saya upload di Google Classroom. Kalian bisa mendownloadnya. Saya akan melanjutkan materi hari ini. Nah, coba kalian lihat di tayangan ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Ya, silakan Robi. Saya biasa melihat di bengkel dan kompensi Bu untuk antisipasi jika terjadi kebakaran. Oke, pintar sekali Robi. Jadi di sini kalau kalian lihat alat apa? Alat pemadam api. Kalian biasa melihat
melihatnya di pom bensin, kemudian ada juga di bengkel. Ya, ada contohnya yang ada di depan kalian. Ini alat pemadam api ringan, sedangkan ini adalah alat pemadam api yang biasanya ditaruh di mobil atau di dapur untuk antisipasi jika terjadi kecelakaan akibat kebakaran kecil. Selanjutnya, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan di sini dapat dioperasikan oleh satu orang. Alasannya kenapa? Karena ringan. Kemudian, untuk pemadaman api pada awal kebakaran. Jadi di sini untuk mencegah terjadinya api kebakaran yang lebih besar. Jadi api di sini api dengan volume atau ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, beratnya berkisar antara 1 sampai dengan 16 kilo. Portable, maksudnya portable, mudah dijinjing, bagus. Kalau kalian lihat di sini, jenis-jenis apa atau jenis-jenis alat pemadam api ringan? Ada yang air atau water, foam atau busa, dry powder atau serbuk kimia, kemudian CO2, karbon dioksida, halon atau clean agent. Nah, dari warna-warnanya di sini kalian akan dapat menentukan alat pemadam api ringan tersebut sesuai untuk kelas kebakaran apa. Klasifikasi kebakaran tadi sudah dijelaskan sama temunya. Jadi ini nanti di LKPD kalian akan berdiskusi secara berkelompok di kelompok kecil kalian ya. Jadi di sini ada kelas kebakaran A, padam non-logam, media pemadam apinya apa. Oke, silahkan kalian memperhatikan video berikut ini. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai latih APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambil jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Kalian sudah melihat tayangan PowerPoint tadi dan sudah melihat tentang video tadi. Nah, jadi kalau kalian melihat contoh APAR ini, nah di sini kalian bisa menentukan bagian-bagian dari APAR. Kalian tadi juga sudah mengamati tayangan video bagaimana menggunakan alat pemadam api. Jadi dikenal dengan PAS, P-A-S-S. Apa yang harus diperhatikan dalam prosedur pemadaman api? Jadi di sini jarak jangan terlalu dekat. Jarak yang ideal dengan prosedur pemadaman api adalah sekitar 2-3 meter. Kemudian harus mengikuti arah angin. Jadi prosedur pemadaman api itu tidak boleh melawan arah angin. Kemudian sudut untuk
proses pemadaman api antara 30 sampai dengan 60 derajat. Berdasarkan pengamatan pada tayangan video dan PowerPoint tersebut, kalian akan dapat menunjukkan bagian-bagian apa dan bagaimana prosedur penggunaan apa. Saya akan membagikan LKPD dan materi ajar. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan berdasarkan dari tayangan PowerPoint dan video tadi, silakan. Saya Bu, Oke, silakan gimana? apakah ada aturan dalam menyimpan APAR Bu? Ada beberapa aturan dalam menyimpan APAR. Jadi APAR harus disimpan terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Kemudian APAR harus diletakkan di area terbuka yang mudah untuk diakses. Selanjutnya, APAR di sini dia harus digantung dengan jarak sekitar paling rendah 15 cm atau idealnya 125 cm dari tanah. Kemudian untuk penyimpanannya juga penyimpanan APAR di sini harus antara suhu 4 derajat sampai dengan 49 derajat Celcius. Jadi tidak boleh kurang dari 4 derajat dan tidak boleh lebih dari 49 derajat Celcius. Dan pada waktu APAR ini digantung, di atasnya dikasih keterangan tanda segitiga yang dikasih tulisan APAR. Baik, kemudian ada lagi mungkin yang ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan Bu Uzi. bagaimana cara membedakan APAR dalam kondisi baik dan tidak baik Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana membedakan APAR dalam kondisi baik dan tidak baik? Kalau kalian lihat di sini, silakan kalian lihat, perhatikan di contoh APAR yang ada di meja. Jika pressure gauge atau di sini pengukur tekanan arah jarum dia mengarah pada warna hijau, maka di sini APAR dalam kondisi baik. Namun jika di sini arah jarum dia pada kondisi ke arah merah, maka APAR perlu diisi ulang atau refill karena tekanannya sudah berkurang. Sampai di sini mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah bisa dipahami semua ya? Oke, bagus. Agar kalian bisa memahami tentang bagaimana mengklasifikasi jenis-jenis APAR, kemudian menentukan bagian-bagian dari APAR, dan menerapkan prosedur APAR, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing beranggotakan 3 orang ya. Jadi kelompok 1, Adil, Aziz, dan Julian. Kelompok 4, Daniel, Hendy, Muhammad Ayub, dan Muhammad Roli. Oke, silakan duduk secara berkelompok. Baik, kalian sudah duduk secara berkelompok. Jadi di sini kalian akan mendiskusikan beberapa hal yang ada di lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian bekerja sama, kemudian kalian membahas permasalahan yang ada di LKPD sesuai dengan petunjuknya. Kemudian kalian menuliskannya, nanti kalian akan mempresentasikan secara bergantian. Saya akan menjelaskan ada 3 buah kegiatan di sini. Yang pertama, berdasarkan pengamatan pada kode warna APAR, kalian nanti akan berdiskusi dalam kelompok kalian menentukan berdasarkan kode warnanya di situ. Untuk kode warna merah itu jenis APAR apa, penggunaannya untuk kelas kebakaran apa. Berdasarkan pada gambar, kalian nanti akan menjelaskan bagian-bagian dari APAR beserta dengan fungsinya. Melalui pengamatan video tadi, kalian menuliskan prosedur penggunaan APAR sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat. Tuliskan berdasarkan hasil diskusi kelompok, kemudian kalian mendemonstrasikan. Bagaimana penggunaan APAR, menganalisis kesalahan dalam penggunaan APAR. Saya akan memberi waktu diskusi kalian sekitar 20 menit dan saya akan memantau proses diskusi kalian dan saya menilai bagaimana
proses diskusi kalian, keaktifan kalian, kemudian kekompakan kalian. Oke, silahkan dimulai proses diskusinya selama 20 menit. Untuk kelompok 1, bagaimana proses diskusinya? Ini masih proses budaya dari literasi melalui banyak. Oke, bagus sekali. Tolong dilanjutkan. Dilihat bahan ajarnya, dibiasakan literasi ya. Oke, bagus. Untuk kelompok 2, bagaimana proses diskusinya? Kami membagi juga kemudian kita diskusikan bersama. Oke, baik. Tolong dilanjutkan. Literasi dari bahan ajar ya. Jadi tolong dibaca, kemudian hasil diskusinya dituliskan ya. Siap. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 3, bagaimana proses diskusinya? Kami mengerjakan kegiatan 3 merumuskan masalah berdasarkan tayangan video pada media pembelajaran. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Bu, saya boleh browsing. Oke, silakan. Silakan. Browsing itu juga salah satu literasi, jadi literasi digital. Silakan dilanjutkan proses diskusinya. Untuk kelompok 4 bagaimana? Kami masih mencari jawaban dengan siswa. Oke, silakan dilanjutkan. Literasi ya, diskusi kelompok yang keempat. Silakan. Boleh, silakan. Untuk proses diskusi sudah selesai ya. Jadi kita mulai untuk presentasi, mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, kemudian kelompok yang lain menanggapi, setelah itu kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan kelompok yang lain menanggapi, demikian seterusnya. Baik, kita mulai untuk kegiatan yang pertama, kelompok 1. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Kode warna jenis apa? Merah, banter atau air. Penggunaan sangat efektif digunakan pada kebakaran kelas A. Tapi air tidak boleh digunakan pada kebakaran di mana terdapat aliran listrik atau kebakaran kelas C. Hitam, karbon dioksida atau CO2. Penggunaan cocok digunakan untuk kebakaran kelas B dan C, kurang efektif untuk kebakaran kelas A. 1. Safety pin untuk menahan tuas apar saat apar tidak digunakan. 6. Tabung untuk menyimpan media di dalam apar. Namanya adalah lever atau tuas. Nah, yang safety pin itu tadi yang ini. Nah, untuk handle ini untuk memegang, sedangkan tuas di sini untuk squeeze. Jadi di sini nanti dia ditekan agar media yang ada di dalam tabung ini nanti dapat keluar. Kemudian yang nomor 3, ini namanya pressure gauge. Pressure gauge itu adalah untuk mengukur tekanan. Jadi jika jarum di situ dia warnanya hijau, maka di sini tekanannya aman untuk digunakan. Tapi jika jarum di sini dia menunjukkan warna merah, maka tekanannya berkurang, harus diisi ulang. Yang nomor 5 di situ adalah petunjuk penggunaannya. Bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Abdul Safi. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1.
Mengapa pemilihan APR harus disesuaikan dengan kelas kebakarannya? Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Karena dengan mengetahui kelas-kelas golongan kebakaran atau sumber penyebab terjadinya api, maka jenis apar yang dipengaruhkan akan efektif dalam mengendalikan kebakaran tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi dengan mengetahui kelas kebakarannya, maka sumber api akan lebih efektif dimatikan sesuai dengan media apar yang digunakan. Baik, kalian sudah hebat. Kita akan menuju ke kegiatan 2 selanjutnya. Di sini di bengkel terdapat apar dengan bahan dry chemical powder. Pembelajaran hari ini Rahmat belajar tentang bagaimana prosedur penggunaan apar. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video. Yuk kita bantu Rahmat bagaimana agar dia bisa menerapkan prosedur penggunaan secara tepat. Oke, kelompok 2 silahkan dipresentasikan bagaimana prosedur penggunaan apar yang tepat sesuai SOP. Silahkan kelompok 2. Baik. Prosedur pengamatan video pada tayangan PowerPoint. A. Prosedur penggunaan apar yang tepat sesuai SOP yaitu 1. Tarik lepas pin pengunci tuas apar atau tabung pemadam. 2. Arahkan selang ke titik pusat api. 3. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi apar atau tabung pemadam. 4. Sapukan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai padam. Baik, untuk kegiatan 2 di sini mari kita demonstrasikan. Untuk kegiatan 2 kita demonstrasikan di luar ya. Oke, baik. Untuk kelompok 2 silahkan kalian mempresentasikan bagaimana prosedur penggunaan apar yang tepat sesuai SOP. Jadi di sini dicabut dulu safety pin-nya. Silakan dicabut safety pin-nya. Oke, kemudian dikeluarkan itu selangnya. Nah, diperhatikan yang dipegang di sini jangan dipegang bagian tengahnya atau jangan dipegang bagian pangkalnya, tapi kalian pegang bagian ujungnya. Kenapa? Ketika kalian memegang bagian tengah, maka di sini akan bisa benar sekali. Jadi kalian harus memegang bagian sini dengan diarahkan ke tangan. Nah, selesai. Tutup. Dikembalikan lagi di situ. Oke, kemudian untuk nozzle-nya dikembalikan lagi ke tempatnya. Yang lain silakan diperhatikan juga ya, bagaimana prosedur untuk penggunaan apar yang tepat. Nah, coba kalian lihat. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Bagaimana posisi Diego? Benar atau kurang tepat? Mungkin ada yang benar kan? Tadi bagaimana? Posisinya jongkok, kepala boleh menunduk atau tidak? Tidak. Kenapa harus jongkok? Nah, ini hubungannya dengan bahaya ergonomis. Jadi ketika kalian mengangkat apar dengan posisi seperti ini akan bisa mengakibatkan cedera otot. Jadi kalian mengangkat apar harus dengan posisi jongkok, kepala di atas dari apar. Kepala tidak boleh menunduk. Ini adalah bagian dari K3. Sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik. Oke, mari kita kembali ke kelas. Kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Berdasarkan beberapa rumusan masalah mengenai kesalahan dalam penggunaan apar, berikut jawaban hasil diskusi kelompok. 1. Tuas atas dan tuas bawah tidak boleh ditekan secara bersamaan. Hal ini akan membuat pin susah dilepas karena pin dalam keadaan tertekan. 2. Kita harus memegang tepat pada ujung nozzle karena jika memegang pada bagian tengah atau pangkal nozzle, hal ini akan mengakibatkan media tidak terarah dengan baik. Jika media yang berada di dalam tabung keluar dan tidak terarah dengan baik, api tidak akan padam dengan sempurna. 3. Dengan menekan tuas apar bagian atas secara penuh, maka seluruh media di dalam tabung apar dapat keluar secara maksimal sehingga api dapat padam dengan maksimal. Jadi untuk jarak jauh, caranya tidak dijinjing. Jadi caranya membawa itu dipanggul di sini.
Nah, seperti ini. Kenapa? Lebih mudah untuk membawanya. Nah, kemudian juga dikhawatirkan ketika dia misalkan apar di sini dia dijinjing, membawanya, biasanya ini tangannya seperti ini. Tidak diperbolehkan, jadi tangannya harus begini. Kenapa? Dikhawatirkan ketika tangannya seperti ini, maka media yang ada di dalam tabung apar ini bisa keluar. Jadi cara membawanya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari hasil diskusi hari ini. Sudah bisa dipahami semua? Baik, jika sudah bisa dipahami semua, silahkan kalian screenshot hasil diskusi kalian atau silahkan upload file kalian pada Google Classroom yang sudah saya buatkan kolomnya. Silahkan ya. Baik, sudah diupload semua ya. Saya minta tolong perwakilan salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Ruby. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Klasifikasi jenis-jenis apar, yaitu jenis apar cairan butter digunakan untuk kelas bakaran A. Jenis apar busa atau foam digunakan untuk bakaran kelas A dan B. 4. Selang atau nun untuk menyalurkan media pemadaman api dari dalam tabung menuju ke ujung nozzle. 5. Nozzle atau corong untuk keluarnya media pemadaman api menuju ke titik api. 3. Prosedur penggunaan apar yang tepat sesuai SOP, yaitu 1. Tarik atau lepas pin mengunci tuas apar atau tabung pemadam. 2. Arahkan selang ke titik pusat api. 3. Tekan tuas untuk mengeluarkan titik apar atau tabung pemadam. 4. Satukan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. 4. Analisa kesalahan dalam penggunaan apar adalah sebagai berikut. A. Mengangkat tabung apar dengan cara dijinjing. E. Menyambungkan media pemadam api pada lidah api. Oke, baik. Terima kasih Robi. Bagus sekali hasil dari kesimpulannya. Baik, klasifikasi jenis apar di sini berdasarkan warnanya ada warna merah. Jadi jenis apar yang warna merah itu adalah water atau air. Penggunaannya untuk kelas kebakaran A, yaitu adalah bahan padat non-logam, plastik, kertas, kemudian ada kayu dan lain-lainnya. Kemudian yang warna biru di situ adalah dry powder. Dry powder di sini adalah multipurpose. Multipurpose itu bisa digunakan untuk segala macam jenis kelas kebakaran. Jadi mulai dari kelas kebakaran A, B, C. Kemudian yang warna pastel atau krem itu adalah foam atau busa, digunakan untuk kelas kebakaran A dan B. Jadi untuk bahan padat non-logam dan bahan cair yang mudah terbakar. Untuk kode warna merah atau isian air tidak boleh digunakan untuk kelas kebakaran tipe C. Kenapa? Karena bisa menyebabkan arus pendek atau konslet. Sedangkan di sini bagian-bagian apa? Ada safety pin, kemudian tuas atau lever, handle, kemudian ada pressure gauge, kemudian ada selang atau nose, kemudian corong atau nozzle, petunjuk dari pengisian. Selanjutnya di sini prosedur penggunaan apa? Tadi ada pas, pull atau tarik, aim arahkan ke sumber api, squeeze tekan, kemudian sweep sapukan secara merata. Bagus. Demonstrasi tadi sudah dilakukan bagus sekali oleh kelompok 2. Kemudian di sini analisa kesalahan. Analisa kesalahan bermacam-macam. Tadi membawa dengan cara dijinjing, seharusnya ditaruh di pundak. Kemudian melepas safety pin dengan cara menekan kedua tuas. Handle dan tuas ditekan secara bersamaan. Selanjutnya memegang selang atau nus pada tengah atau pangkalnya. Pintar sekali. Bagus sekali. Kalian sudah bisa memahami materi dengan baik untuk hari ini. Saya sangat bangga dengan kalian semuanya. Saya apresiasi pada kelompok 2. Kelompok 2 mampu mempresentasikan, mendemonstrasikan penggunaan apar dengan bagus sekali. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya,
dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Saya akan mengirimkan untuk link soal post-test. Tolong dimasukkan semuanya untuk buku-bukunya ya, dirapikan dulu. Dirapikan dulu untuk buku-bukunya dimasukkan karena di sini adalah post-test. Atau dibalik, silahkan, boleh dibalik. Ya, jadi saya melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, jadi ketuntasan kalian tentang pembelajaran hari ini. Untuk link soal post-test sudah saya kirim di WA group. Silahkan kalian mengerjakan, waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Silahkan mulai dikerjakan sekarang. Baik, berdasarkan hasil analisa post-test kalian, ada 3 siswa yang nilainya masih di bawah KKM ya. Jadi saya harap nanti yang nilainya masih di bawah KKM mereka akan melaksanakan remedi, sedangkan yang nilainya sudah tuntas atau di atas KKM, saya akan memberikan soal pengayaan. Untuk selanjutnya, saya akan mengirimkan untuk link refleksi. Oke, silakan diisi link refleksinya. Baik, saya minta tolong perwakilan salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang ingin mewakili? Oke, silakan Bikin. Pembelajaran hari ini sangat menarik karena kami lebih mudah untuk memahami tentang materi papat dan mendemonstrasikan penggunaan papat sehingga bisa mudah untuk menerapkannya secara langsung. Oke, terima kasih. Jadi dengan demonstrasi secara langsung, kalian akan lebih mudah untuk memahami dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Bikin atas refleksinya hari ini. Baik, untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat perlindungan diri. Jadi hal-hal apa saja yang perlu untuk dipakai, digunakan pada saat kita belajar atau praktek di area kerja. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta tolong Ketua Kelas untuk dipimpin berdoa. Ketua Kelas, silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Saya ingin berpesan pada kalian, selalu patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Langsung pulang, tidak usah mampir-mampir. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.